Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendidik semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama dan dalam pembahasan rapor kurikulum merdeka berbasis Excel tentunya. Mohon maaf sudah lama sekali saya tidak upload video tidak update video karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan dan itu menghalangi saya untuk membuat video. Hari ini saya akan menyampaikan review aplikasi rapot kurikulum merdeka berbasis Excel. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, sebelum menggunakan aplikasi ini pastikan beberapa hal. Yang pertama yaitu setting makro telah di-enable. Ini settingnya pada Office Excel. Yang kedua, setting regional dan administratifnya sudah disetting sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Ini settingnya ada di control panel. Yang nomor 3, usahakan jangan membuka file Excel selain aplikasi ini. Ini tidak terlalu wajib, tapi sangat disarankan untuk tidak melakukannya. Jikapun terpaksa melakukannya, usahakan hanya untuk copy paste saja. Setelah itu ditutup, lalu melanjutkan pengerjaan aplikasinya. Kemudian yang ada di aplikasi ini adalah pengisiannya yang cukup simpel, cukup sederhana daripada aplikasi rapot kebanyakan. Dan tentu saja dengan output yang sama. Kami asumsikan di sini Bapak Ibu sudah mempunyai daftar nilai lengkap yang siap untuk dijadikan rapot. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita buka aplikasi rapotnya seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada beberapa petunjuk yang harus Bapak Ibu baca jika Bapak Ibu pertama kali menggunakan aplikasi ini. Oke saja. Seperti ini tampilannya. Lalu yang harus Bapak Ibu lakukan pertama adalah melengkapi profil lembaga seperti ini. Yang ada di sini silakan dilengkapi. Besar. Oke, seperti ini. Lalu bergeser ke kanan sedikit, di sini ada muatan lokal. Tergantung lembaganya. Ada berapa muatan lokal di sini, maksimal disediakan 5 muatan lokal. Lalu di sini ada ekstrakurikuler. Lalu di sini ada proyek. Ya, proyek di sini ada ini. Karena di aplikasi ini memuat 2 rapor. Yang pertama rapor intrakurikuler, yang kedua adalah rapor P5 atau rapor project. Setelah itu di sini ada alur pengerjaan aplikasi rapot ini. Itu pertama input data siswa, bisa diklik di sini ataupun di sini. Lalu ada input TP, input nilai siswanya, lalu cetak rapor. Input nilai siswa cukup sederhana. Lalu di sini sekilas saya jelaskan pada bagian ribbon. Ribbon ini ada 4 bagian. Ada di sini. Yang pertama ada menu utama, yang kedua ada rapor intrakurikuler, yang ketiga ada rapor P5, yang keempat ada simpan dan keluar. Pada aplikasi yang saya buat pada umumnya di sini selalu ada menu utama, ada home, cetak, dan print review. Itu selalu ada. Karena ini kebutuhan dasar untuk membuat suatu berkas. Selanjutnya rapor intrakurikuler. Jadi untuk membuat rapor intrakurikuler, Bapak Ibu bisa menggunakan menu yang ada di dalam grup ini. Ini mulai data siswa, input TP, input nilai rapor intrakurikulernya untuk mencetak rapotnya, sampel rapor dan buku induknya. Lalu untuk rapor P5-nya itu inputnya ada per proyek seperti ini. Lalu untuk mencetaknya pada menu rapor P5. Lalu simpanan keluar ini adalah tombol untuk keluar dari aplikasi. Ini sangat saya sarankan untuk menggunakan menggunakan menu ini karena pada dasarnya aplikasi Excel yang menggunakan makro itu selalu mengandung perintah-perintah untuk mengkustomisasi atau memodifikasi Office ya, minimal seperti ini. Di atas ini ada ribbon, ini juga ada salah satu script atau perintah atau algoritma yang berisi memodifikasi. Nah, simpan dan keluar ini saya buat untuk menetralisir semua settingan yang ada di
aplikasi. Jadi ketika aplikasinya nanti ditutup, settingan Office Bapak Ibu nanti akan kembali seperti semula. Sebenarnya tidak wajib, tapi untuk menghindari beberapa kebingungan, saya sangat sarankan keluar menggunakan si peran keluar ini. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu simulasi bagaimana cara mengerjakan rapot. Ini sangat sederhana sekali. Pertama, input data siswa sesuai dengan ini ya. Input data siswa. Silakan Bapak Ibu input data siswa, ini sangat umum sekali. Data ini bisa Bapak Ibu peroleh dari unduhan daftar PD dari aplikasi Dapodik ya. Itu semuanya sudah lengkap. Di sini sudah bisa diinputkan. Saya rasa di sini sudah jelas ya. Yang terakhir ada kehadiran. Oke, saya ulas sedikit. Di sini ada data personal siswa, mulai dari nomor induk siswa sampai dengan alamat siswa. Lalu di sini juga memuat data orang tua dan juga wali peserta didik, terakhir kehadiran. Nah, itu saja yang harus diinput di sini. Lalu kita kembali lagi ke home. Ya, setelah input data siswa kita input TP. Di sini juga ada input TP, terserah mau pakai tombol yang mana. Nah, TP ini yang kami sediakan. Ini adalah TP kelas 4. Nanti Bapak Ibu juga bisa mereplace atau mengganti atau mengedit jika mungkin kurang sesuai dengan TP yang Bapak Ibu miliki. Ini ada beberapa yang mulai dari muatan pelajaran yang utama sampai muatan lokal. Oke, seperti itu. Caranya seperti biasa, diklik 2 kali, di sini bisa, diklik 2 kali di sini juga bisa. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke home, kita lihat selanjutnya ada input nilai siswa. Nah, setelah TP-nya tadi diisi, baru kita bisa input nilai. Input nilai bisa di sini atau di sini. Ya, sama saja. Nah, ini nanti akan nama siswa sudah sesuai, otomatis terisi jika Bapak Ibu sudah mengisikan identitas siswa. Lalu di sini ada tempat untuk menilai. Nah, di sini inilah perbedaan aplikasi yang saya buat dengan aplikasi rapot pada umumnya. Nah, kalau pada umumnya Bapak Ibu harus mengisikan per TP, TP ini nilainya berapa, TP itu nilainya berapa, dan seterusnya. Di sini saya pangkas, saya ringkas, nilainya tinggal dimasukkan di sini, lalu saya contohkan pendidikan agama Islam ya, nanti semuanya sama. Nilainya berapa, lalu TP yang paling tinggi itu apa, bisa dilihat di sini. Kalau terlalu bawah kayak gini nanti bisa dinaikkan ya. Nah, kayak gini bisa dipilih salah satu. Lalu TP terendahnya apa? Dipilih salah satu juga. Nah, seperti itu. Ya, terus nilai dan seterusnya. Misalnya di sini nilainya 80. Lalu TP tertingginya apa? Misalnya 75 dan seterusnya. Tidak saya contohkan semuanya nanti karena akan sangat lama sekali. Terus nanti sampai ada ekstrakurikuler ya, nanti sampai ekstrakurikuler nanti yang harus Bapak Ibu isikan, muatan lokal dan sampai ekstrakurikuler. Muatan ekstrakurikuler, nanti yang ekstrakurikuler tinggal pilih saja. Selanjutnya sudah itu saja yang harus Bapak lakukan untuk input datanya. Nah, setelah itu nanti tinggal cetak raport. Ya, raport ekstrakurikuler, pilih ini nomornya berapa. Lalu sesuaikan kolom ekstrakurikulernya, diklik ini cukup sekali saja untuk setiap lembaga. Lalu cetak dan gitu dan seterusnya. Lalu sampulnya juga sama, tinggal cetak 1, 2, lalu buku induknya juga sama, tinggal cetak. Nah, kurang lebih seperti itu, sangat gampang sekali. Itu adalah cara untuk mengisi alur pengerjaan yang intrakurikuler. Sekarang yang rapor P5. Oke. Rapor P5 ulangi. Oke, rapor P5 ini dalam 3 rapor ini semuanya sama isinya. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini nanti akan muncul seperti ini. Sama, ini untuk mau proyek 1, proyek 2, atau proyek 3 nanti sama isinya. Oke, seperti ini ya.
Lalu yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah mengisi deskripsi. Jadi deskripsi ini ada contohnya di bawah ya. Ini menceritakan sekilas tentang sebenarnya seperti apa sih program proyek Bapak Ibu. Ini bisa diceritakan di sini, bisa diketikkan di sini. Lalu disimpan deskripsi, diklik ini sekali. Oke, sudah seperti itu. Itu untuk satu proyek. Lalu setelah itu input data proyek. Input datanya seperti ini. Ya, pertama pilih fasenya dipilih, lalu kelasnya dipilih. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu mengisikan kolom yang ada di sini. Ini kolomnya tinggal pilih ya. Tinggal pilih saja sesuai dimensi elemen dan subelemennya. Ini sudah kami sediakan secara otomatis. Capaian fasenya ini akan otomatis. Seterusnya sampai bawah. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah. Lalu kita kembali lagi. Setelah input data proyeknya, lalu input penilaian proyeknya. Nah, input penilaian proyek ini seperti ini ya. Ini Bapak Ibu nanti tinggal mengisikan rubrik ini dengan huruf V besar ya. Nanti isian ini, rubrik ini akan sesuai dengan data yang Bapak Ibu masukkan pada menu ini. Pada menu ini input data proyek tadi. Nanti isinya ini akan menyesuaikan di sini. Lalu selanjutnya di sini ada catatan proses setiap anak ya. Setiap anak, misalnya si Kamaru ini dalam prosesnya seperti apa, silahkan bisa diceritakan dan seterusnya. Oke. Input datanya seperti itu saja. Proyek 2 dan proyek 3 isinya sama, lalu tinggal cetak rapotnya. Oke, rapotnya tinggal dicetak, ini sesuai dengan isian yang tadi. Seperti biasa, ini 1, 2, dan seterusnya. Itu ya, saya rasa tidak ada masalah dengan cetak rapotnya. Dan itu saja yang perlu diisikan dan perlu dicetak. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas ataupun ada request tutorial seputar Excel, bisa disampaikan pada kolom komentar. Untuk informasi lanjutan tentang aplikasi ini bisa menghubungi email yang saya sediakan di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.